misalnya pizza nih, yang kan ada mozzarellanya diangkat kayak wah gimana gitu ya, itu tuh dikasih lem ternyata. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen E-pop, Elevate Pop. Welcome to E-pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa, dan hari ini aku nggak sendiri pastinya, aku ditemani sama... Hai, sama aku Randy. Iya. Nah ini ada yang baru nih dari podcast kita, Elevate Podcast, karena mulai episode kali ini kita bakalan ada dress code-nya ya di masing-masing episode. Iya. Dan kali ini kita dress code-nya merah-merah nih. Iya, melambangkan kalau ada apa ya, merah itu kan kayak membara gitu kan ya. Oke, jadi kita lagi mau bahas tentang ini nih, ada brand fast food yang pasti juga jadi favoritnya teman-teman ya, Elevate Squad di sana pasti pernah nyobain lah. Itu yang dituntut gara-gara salah satu menunya ini nggak sesuai sama fotonya. Iya, kita langsung sebut mereknya aja nggak apa-apa kali ya. Boleh. KFC nih dituntut sama adalah konsumen yang katanya tuh beli burger nggak sesuai sama produk di fotonya gitu. Kamu udah tahu berita ini kan ya? Sempat baca sih, sempat baca di internet sih. Katanya emang dia beli apa ya, burger ya kalau nggak salah. Burger. Itu di foto yang di menunya sama yang pas dia dapat itu nggak sama gitu. Terus kayak dia tuh ngasih semacam tuntutan gitu sih ke KFC-nya gitu. Jadi ya emang karena ada beritanya ini jadi menimbulkan apa ya, pro kontra sih di netizen juga ya. Orang-orang nggak ada yang membela si customernya dan ada yang lebih membela si KFC-nya kayak gitu kan. Iya, aku juga sempat nemu sih di Instagram ada beberapa, kan pasti ada yang bikin konten nih tentang itu gitu. Juga ada yang ya udahlah yang penting rasanya atau gimana, tapi ya itu sih. Pasti berita kayak gini kan ada pro kontranya kan pasti ya. Dan sebenarnya pun kalau kita lihat juga nggak cuma kasusnya tuh sebenarnya kan ini baru-baru ini ya, baru-baru ini kasusnya. Tapi kalau kita lihat tuh nggak cuma KFC dengan kasusnya ini aja, maksudnya pasti ada beberapa kasus lain yang sejenis gitu loh. Kayak ada juga restoran fast food dulu foto minuman nih lagi promo gitu, lagi promo besar-besaran, itu floatnya itu beda di foto sama aslinya kayak gimana gitu. Pernah nemuin juga nggak kayak kasus-kasus kayak gini? Ya kayaknya sih lumayan banyak sih ya kalau apa ya, kalau tentang foto makanan atau menu makanan di sebuah restoran atau di kafe gitu, emang kan itu fungsinya buat apa ya, buat promosinya si restorannya kan, buat supaya orang itu pengen beli gitu, biar orang-orang tertarik kalau ngeliat fotonya, wih bagus nih, atau kayaknya enak nih gitu kan ya. Itu kan tujuan fotonya kan buat itu ya. Kalau misalkan kita pakai fotonya yang kurang bagus kan ya orang jadi nggak pengen tertarik beli. Buat beli. Iya sih, mungkin kita sering juga nemuin beberapa yang ekspektasi beda sama realitanya gitu ya. Misal dari ada yang pizza, kentang, terus dan lain-lain. Kayaknya kok mayoritas fast food semua ya, padahal sebenarnya restoran lain juga ada sih. Kayak mungkin ada restoran mie atau nasi yang fotonya tuh lebih appetizing gitu loh. Iya. Biasanya kalau gitu tuh ke porsinya nggak sih Kak? Iya. Kelihatannya di fotonya kayak banyak gitu, tapi pas dapat ternyata. Iya benar-benar. Iya. Bener kata Mas Randy tadi, itu jadi salah satu apa ya, kayak teknik strategi marketingnya si para brand itu tadi buat menampilkan visual yang memukau yang, gitu kan. Yang menarik gitu kan. Menurut Mas Randy ya, ini tuh kayak termasuk penipuan nggak sih kayak gini nih? Kalau penipuan sih tergantung ya. Maksudnya sebenarnya kalau misalkan emang tujuannya untuk membuat tampilan makanan kita lebih menarik di secara promosinya lebih menarik, itu kalau menurutku sih enggak ya. Maksudnya sah-sah aja gitu loh kalau kita bikin kayak gitu. Cuman kalau emang dia tujuannya buat kayak cuma narik doang, tapi kenyataannya maksudnya kalau di fotonya emang sengaja entah dibanyakin atau digimanain, terus kalau waktu di ininya nggak kayak gitu ya bisa jadi itu termasuk kurang ini sih. Iya sih, menurutku juga sebenarnya sah-sah aja ya untuk sedikit melebih-lebihkan tampilan atau visual ya. Tapi itu balik lagi
perbedaannya tuh jangan yang terlalu jauh banget. Kayak gitu sih. Terus tapi kalau ngomongin tentang fenomena kayak gini ya di bidang F&B gini, itu kalau Mas Randy sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Tertarik beli something dari promonya ternyata waktu dibeli? Dari fotonya maksudnya? Iya, dari fotonya. Kalau tertarik sama fotonya sih sering ya, pasti misalkan kita datang ke tempat makan atau ke restoran yang kita nggak pernah makan sama sekali kan pasti kita menilainya dari fotonya dulu kan pasti ya. Nah itu ya gimana ya, kadang sih ada sih ya beberapa yang kayak mungkin nggak sesuai atau kayak beda gitu, tapi nggak yang sampai gimana sih ya, kayak ya udahlah oke aja sih. Dan bedanya juga biasanya nggak terlalu yang jauh banget gitu loh. Iya. Kalau kamu gimana? Iya pasti pernah lah ya. Iya pernah sih. Iya. Tapi kayaknya kalau misalnya mungkin tertarik nih dari foto brosur promo atau dari menu makanannya, kita nggak cuma yang kita terima misalnya kita jalan ke mall nih nerima brosur promo di Instagram pun juga foto-fotonya kan juga di media sosial kan juga beredar bagus-bagus ya gitu. Tapi kalau misalnya emang ternyata udah ke resto itu terus ternyata sedikit berbeda dengan di gambarnya, itu lebih ke aware aja sih, kayak misalnya oh ya udah tahu sih kalau ini tuh promosi kayak gitu-gitu, tapi ya pasti pernah ngalamin kayak gitu. Nah tadi kan kita bahas nih tentang foto makanan nih yang mungkin berbeda dengan yang dilebih-lebihkan lah istilahnya ya itu untuk strategi marketing nih. Nah itu sebenarnya kan juga pernah nggak sih lihat kayak teknik-teknik atau behind the scenes-nya itu kayak di YouTube atau di TikTok kayaknya banyak. Iya, sekarang di TikTok juga mulai banyak tuh behind the scene fotografi. Kayak caranya supaya fotonya kelihatan makanannya jadi kelihatan lebih menarik gitu kan kalau waktu di foto. Iya. Iya kayak misalnya aku pernah lihat nih, misalnya pizza nih. Yang kan ada mozzarella-nya diangkat kayak wah gimana gitu ya. Itu tuh dikasih lem ternyata biar kelihatan. Padahal tuh kita kalau mau beli tuh mozzarella cheese dan lain-lain itu kan kayak pengen wah ini yang agak molor-molor gitu kan. Nah itu ternyata foto promosinya juga ditambahkan lem gitu. Terus juga yang kayak soda kayak gitu dikasih sabun gitu. Sabun ya benar-benar kayak gitu. Terus ada juga yang sereal gitu juga biasanya dia tuh pakai lem putih gitu, jadi kan ada susunya gitu kan kalau susu supaya dia tuh nggak, kalau misalkan kita foto pakai sereal beneran terus pakai susu asli kan pasti tenggelam terus kayak apa ya banyak gitu kan. Jadi kan kalau di foto jadi kurang menarik gitu kan, jadi ya pakainya sesuatu yang sebenarnya itu bukan makanan juga kan, nggak pakai lem atau pakai apa gitu. Iya, apalagi kadang kalau yang berkuah-kuah tuh kayak terlihat itu ya, semuanya tuh ngapung di atas semua gitu ya pada asli. Ya gitu. Nah ini kita juga mau ada ini nih, kita nge-react suatu foto-foto produk makanan F&B, ekspektasi sama realitinya kayak gimana, oke? Oke. Jadi kita tampilin fotonya di sini ya. Nah ini produk pertama ada kentang nih. Ini yang foto untuk komersial, yang ini realitanya kayak gini. Ya, emang mungkin ini dikasih apa kayak disanggah something sesuatu gitu ya. Jadi biar nggak kelihatan apa kayak renyah banget gitu ya, kayak kenceng gitu kan. Iya. Ini emang volumenya itu ya full banget ya. Daripada yang realitanya. Warnanya juga lebih bright. Terus yang kedua ini ada kayaknya mozzarella stick gitu deh. Iya. Untuk ekspektasinya kan ya itu tadi yang agak molor-molor gitu ya. Kenyataannya ya gitu. Bolong. Iya. Atau mungkin ini kita tapi nggak tahu ya ini apakah ini foto real atau cuma dibuat-buat buat ngeramein medsos aja, siapa tahu mozzarellanya udah dimakan duluan gitu kan. Iya bisa jadi juga sih. Iya kan. Ini yang ketiga nasi goreng sama kayaknya nih ayam katsu gitu deh. Beef foto komersialnya lebih kayak lebih menggugah gitu sih. Iya, terus realitanya kayak gitu gimana guys menurut kalian? Ya sih mungkin ini juga bisa beda kalau mungkin aja pemesanannya misalnya kayak take away gitu ya. Udah kena berapa guncangan kan? Iya mungkin bisa jadi kayak gitu juga guys. Jadi kita
keep positive thinking ya. Nah ini ada yang keempat ada hotdog. Iya. Ini yang foto komersial, yang ini realitanya. Waduh. Tapi emang kalau jenis-jenis kayak gini tuh ya, misalnya ada burger atau hotdog yang dikasih saus dan mungkin sayur-sayur dan lain-lain tuh lebih cepat ini ya. Layu gitu ngeblend kan. Gitu loh. Tapi harusnya kalau saus dan bumbu-bumbu lain yang ngeblend tuh makin enak gak sih harusnya? Secara rasa mungkin enak, cuman penampilannya jadi iya gitu. kurang ini. Ini biasanya juga pernah nemu sih yang sejenis hotdog ini di bawahnya sosisnya ini juga dikasih ini penyangga ada kesengganya gitu ya. Terus kadang juga dikasih apa ya, kayak misalnya burger ya, itu juga ada foto yang kasih apa sih tusuk-tusukan, tusuk gigi iya, gitu kan. Kayak tusuk gigi biar stay di situ gitu loh. Ya kayak gitu. Kalau nggak dikasih gitu juga nanti bakalan menceng-menceng juga. Iya. Ini foto terakhir nih. Foto terakhir. Oke, foto terakhir pizza nih. Ini pizza ya? Oh ini kalau ini ukurannya yang beda. Tampilannya juga sih sebenarnya. Ya sih, emang kayaknya yang ditampilin di media-media tuh kebanyakan fast food ya. Karena, nah kita kan dari tadi ngobrolin tentang fenomena makanan ya yang mungkin ekspektasi sama realitanya berbeda. Tapi sebenarnya kan di industri lain juga gitu loh kan. Mungkin tujuan utamanya kan para brand ini ingin menampilkan foto untuk keperluan promosi ya kan, strategi marketing. Nah di industri lain itu misalnya kayak fashion nih, kita ada produk pakaian nih, dia mau promosi tentang baju-bajunya gitu kan, fashion-fashionnya gitu. Itu kan pasti mungkin mencari seseorang yang cocok untuk modelnya gitu ya. Iya, model yang cocok untuk brand bajunya ini. Mungkin bisa dari segi visual, dari segi badan, kayak gitu-gitu. Itu kan juga pasti ingin menampilkan yang terbaik gitu kan untuk promosi si brand-brandnya ini tadi kayak gitu. Pastinya juga kalau di foto jadinya kelihatan lebih bagus juga. Iya, benar-benar. Nah kadang kan juga ada nih, misalnya produk-produk baju gitu kan, produk-produk fashion yang ternyata, kalau di foto promosinya itu kayaknya oke nih, tapi kadang kita beli ternyata kurang, kurang sesuai sama kita. Mungkin itu kan juga sebenarnya agak sama ya kejadian ini sama kayak brand makan tadi, cuma ya itu sebenarnya semua industri juga ingin menampilkan yang terbaik guys. Terus sebenarnya kalau mau foto produk sendiri ya, itu ya ada beberapa tips-tips ya, atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan juga supaya emang hasilnya tuh kelihatan bagus gitu kan. Misalnya dari angle fotonya atau mungkin dari lightingnya gitu kan. Jadi mesti kalau misalkan kita konteksnya makanan nih, itu juga mesti kita lihat dulu nih, itu makanan bakal kelihatan paling menggiurkannya itu sebelah mananya dari sih, sisi mana? dari angle-nya yang sebelah mana gitu. Terus bakal kelihatan oke kalau cahaya ini datangnya dari sebelah mana gitu kan. Jadi ya walaupun tanpa pakai di trik yang tadi udah kita bahas itu ya, pakai lem atau pakai apa gitu, sebenarnya kita juga bisa loh bikin foto itu kelihatan bagus dengan memanfaatkan tadi itu kayak angle-nya atau lighting-nya atau mungkin properti fotonya kayak gitu kan. Itu juga bisa dipakai gitu loh buat meningkatkan kualitas foto produk kita. Iya, itu tergantung plannya mereka juga ya, kayak misalnya mungkin bisa tanpa menggunakan trik-trik yang nambah, misalnya sirup pakai apa oli lah atau apa kayak gitu, oli ya itu. Terus tapi mungkin kenapa kok dibuat teknik-teknik seperti itu, karena mungkin produk makanan ini juga nggak yang long last gitu loh. Es krim nih kan cepat mencair gitu kayak gitu, jadi pakai. Tapi sebenarnya ya tergantung dari kebutuhan masing-masing aja sih. Benar-benar. Ya overall kan emang visual dari sebuah brand atau produk ini kan salah satu bagian penting lah ya dari strategi promosi atau marketing. Ya sebenarnya untuk bidang industri apapun ya, termasuk industri makanan yang udah kita sebutin tadi, karena kan makanan juga termasuk kebutuhan sehari-hari dan demand-nya juga tinggi juga. Terus kalau ngomongin makanan juga sebenarnya sekarang ini lagi ada bukan lagi ada sih, kayak umum gitu loh, kita nemuin ada food blogger kan. Nah food blogger ini juga jadi media buat kita menunjukkan makanan dalam keadaan yang
realistis gitu. Iya, Maksudnya lebih realistis kan. Daripada kalau misalnya kalau dibandingkan sama yang foto di promosinya tempat makannya sama yang dibawa vlogernya kan biasanya lebih apa ya? Lebih memperlihatkan keadaan aslinya gitu loh. Kalau benar. food blogger kan biasanya lebih ke review gitu kan. Nge-review makanannya terus langsung makan gitu kan. Datang ke tempatnya atau mungkin beli gitu kan, beli langsung terus yang dia dapatkan itu ya mestinya sih yang bakal kita dapetin juga kalau kita beli di situ kan. Ya gitu sih. Jadi lebih banyak membantu gitulah sih dengan adanya food blogger ini buat menunjukkan ke kita gitu. Iya sih. Kondisi bang. Iya meskipun terkadang food blogger kan juga punya teknik-teknik khusus ya, misalnya kayak dari sisi platingnya, angle-nya, lightingnya gitu. Ya emang nggak bakal se ekstrim kalau foto asli juga. Lebih realistis dari food blogger ya. Oke, kita kayaknya udah membahas tentang fenomena-fenomena food fotografi yang mana kita juga udah nge-react beberapa ekspektasi versus reality ya kan. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman yang sedang menjalankan sebuah brand bisnis atau mungkin yang ini ya di dunia kreatif sebagai yang ngedit fotonya tuh ngambil fotonya fotografernya gitu mungkin ya. Iya. Gitu dulu kali ya Mas ya. Thank you udah mau sharing-sharing bareng. Thank you. See you on next podcast. Bye-bye. Bye. Oke, Elevate Squad, kita udah bahas nih beberapa fenomena food fotografi yang mana merupakan bagian dari strategi marketing dan juga sekilas trik-trik di balik foto makanan yang indah dan appetizing. Nah, kalau kalian ada trik unik nggak sih yang bisa kalian share? Dan menurut kalian fenomena tadi termasuk penipuan nggak sih? Komen di bawah ya. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!